Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rizkullah dengan NIM 4412 20101 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir hasil awal penelitian saya dengan judul Analisis Kerusakan pada Lambung Kapal Roll On Roll Off atau RORO MV Serenity Seafarer akibat tubrukan terhadap dermaga ataupun jeti. Indonesia merupakan negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut untuk menunjang konektivitas antar wilayah. Tingginya intensitas pelayaran di Indonesia menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan laut. Salah satunya adalah insiden tubrukan kapal. Berdasarkan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sekitar 46% kecelakaan kapal pada periode 2007 hingga 2014 di Indonesia disebabkan oleh peristiwa tubrukan kapal. Tubrukan kapal menyebabkan deformasi lambung, pencemaran lingkungan, dan gangguan operasi. Maka dari itu, saya akan menganalisis kerusakan lambung kapal akibat tumbukan terhadap jeti dan mengevaluasi vendor dalam mengurangi dampaknya. Tubrukan kapal terjadi ketika dua objek saling bertumbukan dalam waktu singkat dan gaya besar, sehingga mampu menimbulkan deformasi serius hingga robeknya bagian lambung kapal. Dampak dari kejadian ini adalah tidak hanya terbatas pada kerusakan struktur kapal, tetapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan seperti minyak tumpah dan kerugian ekonomi akibat biaya perbaikan serta terganggunya operasional kapal. Untuk dasar teori penelitian ini yaitu permodelan geometri dan penentuan elemen menggunakan rumus tersebut. Dengan untuk vendor menggunakan material manireflin digunakan untuk memodelkan sifat elastomer seperti karet. Selanjutnya itu perhitungan nilai gaya impact dan energi kinetik, yaitu P sama dengan 1,2 kali 105 kali V kali dWt, dan energi kinetik kapal diperoleh dengan rumus K sama dengan 21 mv 2 formula elemen hingga kontak pada ANSYS, yaitu interaksi kontak dimodalkan menggunakan metode penalti, yaitu F1 sama dengan K con delta X peneter. Metodologi yaitu menggunakan perangkat lunak rhinoceros berguna untuk permodelan kapal 3D kapal dan jeti. Selanjutnya menggunakan ANSYS LS-DYNA berguna untuk simulasi numerik VEM atau metode elemen hingga. Selanjutnya itu variabel penelitian kecepatan kapal. Saya menggunakan kecepatan kapal tiga variasi kecepatan kapal, yaitu 0,5 m/s, 1 m/s, dan 2 m/s. Dengan sudut tubrukan juga 3 variasi, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan untuk jeti saya menggunakan vendor dan juga tidak menggunakan vendor. Output simulasi yaitu gaya impact maksimum, deformasi lambung kapal, energi kinetik, dan penyerapan oleh vendor. Berikut adalah flowchart penelitian. Yang pertama dimulai dengan dan pengumpulan data primer. Selanjutnya itu perancangan model tubrukan tanpa dan dengan vendor. Selanjutnya itu permodelan geometri kapal, jeti, dan massa. Selanjutnya itu pendefinisian elemen dan material shell,
solid Plastikimetik, dan Money Riflin. Selanjutnya yaitu simulasi dengan software ANSYS LS-DINA. Selanjutnya yaitu analisa gaya impact, energi kinetik dan kerusakan. Selanjutnya itu perbandingan hasil dengan dan tanpa vendor. Setelah itu kesimpulan. Hasil dan pembahasan yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa deformasi gaya impact meningkat sering kenaikan kecepatan. Penggunaan vendor mampu mengurangi energi impact hingga 30%. Model efektif dalam menurunkan kerusakan struktur kapal. Kesimpulannya itu semakin besar kecepatan dan sudut tuburan mendekati 90%, semakin besar kerusakan lambung kapal. Dan sistem vendor terbukti efektif menyerap energi tumpukan dan mengurangi deformasi. Metode simulasi numerik mendukung dalam evaluasi desain keselamatan kapal dan pelabuhan. Berikut yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.